KPK mulai melempem dan Kejagung berhasil menyita 5,8 triliun aset milik Jiwasraya. Tim penyidik Kejaksaan Agung RI telah melakukan penyitaan dan penitipan barang bukti rekening efek dalam kasus Jiwasraya. Total sebanyak 134 produk reksadana yang diselesaikan senilai 5,8 triliun. Hari Setiono mengatakan, penyidik juga terus melakukan pemeriksaan berulang terhadap sejumlah saksi. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya pertanyaan yang perlu digali dari keterangan saksi-saksi. Dan kenapa bukan KPK yang melakukan terhadap penyitaan Jiwasraya, malah Kejagung yang beraksi menyita aset Jiwasraya senilai 5,8 triliun. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang diselesaikan oleh Kejagung RI Republik Indonesia karena Kejagung sudah menunjukkan taringnya melawan korupsi dan juga sudah membuktikan banyak yang tertangkap oleh Kejagung karena telah melakukan tindak pidana korupsi. Dan kemarin juga banyak pegawai KPK yang mengundurkan diri terkait aturan baru KPK, yaitu sebanyak 34 pegawai KPK yang mengundurkan diri, termasuk pegawai tetap dan tidak tetap. Dan alasan pun cukup beragam, yakni rata-rata dikarenakan kondisi politik dan perubahan hukum di KPK. Dan KPK pun menurut jubir Alexander mengatakan pengunduran diri pegawai KPK tersebut, pimpinan KPK tidak pernah menolak pengunduran diri pegawainya. Menurut Alexander, alasan tersebut merupakan penilaian pribadi di masing-masing pegawai KPK yang mengundurkan diri. Ada apa ya dengan KPK? Dan kemarin juga, Ketua KPK juga kena pelanggaran kode etik, yaitu naik helikopter. Dan ICW pun mendesak pengunduran diri Ketua KPK Firly. Ya, semoga KPK bisa unjuk gigi lagi pada waktu dipimpin oleh Antasari Azhar yang dulu. Saya sangat terkesan, tegas, dan tidak pandang bulu. Semoga KPK bisa unjuk gigi dan sesuai namanya Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mencegah dan menindak orang-orang yang terlibat korupsi di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kejagung beraksi, sita aset 5,8 triliun. Tim penyidik Kejaksaan Agung Kejagung RI hari ini telah melakukan penyitaan dan penitipan barang bukti rekening efek dalam kasus Jiwasraya. Total sebanyak 134 produk reksadana yang diselesaikan senilai 5,8 triliun. Dari 135 produk reksadana dapat diselesaikan sebanyak 134 produk, 99% dengan jumlah sebanyak 15 miliar unit senilai 5,8 triliun, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Hari Setiono dalam keterangan tertulis Selasa 7 April 2020. Hari mengatakan penyidik juga terus melakukan pemeriksaan berulang terhadap sejumlah saksi. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya pertanyaan yang perlu digali dari keterangan saksi. Semuanya merupakan pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan sebelumnya yang masih dianggap belum cukup atau terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan kembali berdasarkan petunjuk penuntut umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung RI, ucapnya.
Hari menjelaskan, saksi yang diperiksa atau diminta keterangannya dari ini adalah Fund Manager PT GAP Kapital Akbar Kuncoro, Direktur PT GAP Kapital Soeharto, Direktur PT GAP Aset Manajemen Muhammad Karim, dan Sekretaris PT Maxima Integra Marin Imilda. Diketahui dalam kasus Jiwasraya, Kejagung telah menetapkan 6 tersangka, yaitu Beni Cokro, Komisaris PT Hanson Internasional Tbk, Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Hadrisman Rahim, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hari Prasetyo, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syah Mirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, serta Direktur PT Maxima Integra bernama Joko Hartono Tirto. Mereka diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kapus Penkum Kejagung Hari Sutiono mengungkapkan hasil ada beberapa hal yang perlu ditanyakan kepada para saksi meski mereka sebelumnya sudah pernah diperiksa. Semuanya merupakan pemeriksaan tambahan atas pemberitaan sebelumnya yang masih dianggap belum cukup atau terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan kembali berdasarkan petunjuk penuntut umum pada Direktorat Penuntut Jampitsus Kejagung RI, kata Hari dalam keterangan tertulisnya. Adapun para saksi yang diperiksa atau diminta keterangannya hari ini yaitu Akbar Kuncoro, Fund Manager PT GAP Kapital Soeharto, Direktur PT GAP Kapital, Muhammad Karim, Direktur PT GAP Aset Manajemen, Mariane Imilda, Sekretaris PT Maxima Integra. Seperti diketahui, mantan jubir KPK Febri Diansah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kabiro Humas dan sebagai pegawai lembaga anti korupsi lantaran kondisi politik dan hukum KPK berubah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Alexander mengatakan pimpinan tidak pernah menolak permohonan pengunduran diri pegawai, termasuk jika alasannya karena berubahnya kondisi KPK. Alex Sapaan Alexander mengatakan alasan tersebut merupakan penilaian pribadi pegawai. Kalau pegawai mengundurkan diri karena kondisi politik hukum berubah, itu penilaian yang bersangkutan. Kami tidak bisa membantah tidak ada perubahan, kata Alex di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 2 Oktober 2020. Alex mengatakan, sejak awal 2020 hingga September 2020 sudah ada 34 pegawai yang mengundurkan diri yang terdiri dari 29 pegawai tetap dan 5 pegawai tidak tetap. Dia menambahkan, alasan para pegawai mengundurkan diri pun beragam. Selain Febri, terdapat seorang pegawai lainnya yang mengundurkan diri karena berubahnya sistem politik dan hukum KPK. Kemudian terdapat seorang pegawai yang mengundurkan diri karena berakhirnya masa perjanjian kerja waktu tertentu PKWT dan tidak diperpanjang.